Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara seminar Syiar Baitullah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adinda Syakira Tusyakira Asmar. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti untuk ambil ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Yolo kokoro ke barat nada kita apa? وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Teman Sejati. Dimohon para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Oke Bapak Ibu, kita sama-sama teman sejati. Ku mencari-cari, tangan di atas Bapak Ibu. Yang sejati buat menemani perjuangan suci. Semuanya Bapak Ibu sekalian. Padamu ilahi, teman yang dicari selama hari ini telah ku temui. Di sisi perjuangan
kepadamu Allah, ku panjatkan doa agar berkenal kasih sayang kita. Kepadamu teman, ku pohon sokongan pengorbanan dan pengertian telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Bersamalah kita semacam persahabatan ini, dengan keimanan teruskanlah perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi. Kepadamu Allah, ku pohon restu agar kita kekal bersatu. Kepadamu teman, teruskan perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan telah ku ungkapkan segala-galanya. Itulah tandanya kejujuran kita. Mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Diharapkan hadirin duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan oleh Direktur Aslam Group Bapak Kemuda Haji Asmanul Lambo SHI Esos MSI MM. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kurang semangat. Acara kita ini acara yang tempatnya padat, waktunya padat, dan insya Allah Allah padatkan rezeki kita untuk kita mengangkat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma. Sadaqallahu al azim.
wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu dirahmati Allah yang saya hormati, saya muliakan, Ustadz kita yang kita takzimi sama-sama. Beliau adalah pembimbing jamaah haji umroh profesional, tentunya standarisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Masya Allah. Yang saya muliakan, saya hormati jajaran pengurus UPT Asrama Haji Sudiang. Saya muliakan, saya hormati seluruh perwakilan Aslam Group, PT Zi'am Nidaul Haramain, dan PT Bimalindo Hajar Aswad, yang tentunya semua adalah perusahaan travel haji umrah yang mengikuti standar aturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini ada sahabat kita dari tour leader Pak Akbar Wandi, mungkin bisa berdiri. Nah, ini beliau jauh-jauh dari Bulukumba, Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah tour leader Syiar Baitullah kita dari Kabupaten Bulukumba. Juga turut hadir tour leader kita dari Kota Parepare, Ibu Haja Basirah. Bisa berdiri ke depan Bu Haji, ya. Ya. Maju-maju Bu Haji. Sekalian Pak Akbar maju ke depan. Beliau ini adalah seorang polisi, Bapak Ibu, dia di Polres Bulukumba. Dan Ibu Haja Basirah ini adalah seorang pengusaha perempuan dari Kota Parepare, ya. Beliau adalah tour leader kita dari Kota Parepare. Juga turut hadir tour leader kita di sini ada dari Kota Sengkang, Bapak Muhammad Ihsan, dan beliau adalah tour leader kita yang tentunya ikut andil dalam mendampingi jemaah. Nah, Bapak Ibu, juga di sini ada tour leader kita Dr. Haji Muhammad Hayom SPD MPD. Beliau adalah tour leader kita dari Kota Maros. Mungkin bisa kita maju ke depan lagi, ya. Oke Bapak Ibu, di sini juga ada tour leader kita yang sangat energi dari Kota Makassar, Bapak Ismail Esos. Bisa maju ke depan, Pak Ismail, ya. Aplaus buat beliau, ganteng orangnya, ya. Orangnya masih muda, istrinya masih satu. Aplaus buat beliau nih. Oke Bapak Ibu, ya. Juga tour leader kita jauh-jauh dan insya Allah akan bersama kita di Aslam Group, di PT Bimalindo Hajar Aswad, PT Zi'am Nidaul Haramain. Kita panggil beliau Ibu Haja Nela Susanti. Beliau dari Kaltara, Kalimantan Utara. Beliau melalui darat, laut sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita panggil beliau maju ke depan. Nah, ini beliau, Pak. Aplaus buat beliau. Saya lagi kecapean. Subhanallah, ya. Oke. Dan tentunya tour leader kita dari Kabupaten Palu sudah hadir? Belum, ya? Belum. Ibu Besek Quratul Ain belum? Tour leader kita? Oke, silakan Bu. Ya, ini tour leader kita dari Kabupaten Palu, ya. Subhanallah, kita aplaus buat beliau. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Makassar. Ya, seorang wanita yang sangat hebat, insyaallah. Oke Bapak Ibu, di sini juga hadir tour leader kita dari Kabupaten Sidra. Oke, mungkin belum tiba, ya? Belum, ya. Dari Kabupaten Jeneponto juga seorang polisi belum tiba, Bang Mada? Masih dalam perjalanan. Oke Bapak Ibu, saya kira tour leader kita dari 24 kabupaten dalam sementara perjalanan menuju ke sini, dan baru saja tiba tour leader kita dari Kabupaten Bone, Bapak Haji Budiman. Bisa langsung maju ke depan podium. Ya. Dan insya Allah bulan depan beliau akan memenuhi satu pesawat untuk pemberangkatan Aslam
grup insya Allah. Oke, pokoknya ya. Beliau ini tour leader kita dari Kabupaten Bone. Beliau adalah salah satu pensiunan Kementerian Pendidikan ya Kabupaten Bone. Langsung aja di depan Pak, berdiri. Ya. Masih belum fokus karena baru saja tiba, belum tahu apa ini kok langsung berdiri ke depan ya. Oke Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat wajah-wajah beliau ini. Ya. Bapak Ibu ketika melihat wajah beliau ini, sudah bisa melihat semua Bapak Ibu? Oke. Orang-orang yang ada di depan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang bersyiar Baitullah sampai ke pelosok-pelosok, di luar daripada manajemen yang kita buat dari pusat. Dan beliau ini adalah orang-orang yang mengajak Bapak Ibu untuk datang ke Baitullah. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, ketika orang ini kita temui Bapak Ibu di lapangan meminta uang, kemudian dia tidak memberikan rekening untuk dikirim ke satu pintu, yaitu pintu perusahaan kita, satu rekening saja, maka mereka telah melanggar aturan dari Kementerian Agama. Karena tidak boleh tour leader menerima uang jamaah. Karena sudah menjadi pengalaman yang dahulu, banyak travel-travel bermasalah bukan karena travelnya, tapi karena orang-orang yang bekerja di bawah menerima uang tidak diteruskan ke travel, sehingga dituntut travel tidak ada data jemaah tersebut. Maka orang ini adalah orang-orang yang terus mensiarkan Baitullah bersama Aslam Group. Aplaus buat beliau. Insyaallah Bapak Ibu, kita ada 24 perwakilan dan saat ini masih sebentar perjalanan, sehingga kita panggil yang sudah hadir saja. Saya kira kita doakan beliau panjang umur, amin. Kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan kita doakan mudah-mudahan semua satu hati memperjuangkan Aslam Group, ya. Bukan menjadi orang-orang yang selalu melirik yang ada di luar, ya. Tidak usah kita lirik di luar Bapak Ibu sekalian, ya. Kita punya nama, kita punya perjuangan, kita punya sistem, dan sistem kita insya Allah sudah tersusun rapi, mengharap marhatillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu? Ya, oke, ke perwakilan-perwakilan kita persilahkan untuk duduk. Kita hanya memperlihatkan wajah-wajahnya saja. Iya. Oke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sambutan saya tidak panjang. Yang pertama Bapak Ibu, Aslam Group of Company adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2007. Kemudian Aslam Group ini bukan konsorsium umroh atau konsorsium haji, tapi saya adalah orang yang terlibat langsung dalam perusahaan yang mengelola haji khusus, yaitu PT ZR Nidaul Haramain dan juga PT Bimanindo Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan berita-berita di luar yang mengatakan oh itu tidak terdaftar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, kami aktif berkomunikasi dengan Kementerian Agama Kabupaten, Kementerian Agama Provinsi, bahkan Kementerian Agama Pusat. Kemarin Menteri Agama masuk jalan-jalan santai saja di Sulawesi Selatan Pak, dan tim kita yang menampingi mandi-mandi di pulau apa kemarin itu? Yang Samarona, ya beliau naik apa namanya itu? Ya. Jadi alhamdulillah kita memperbaiki hubungan dengan pihak pemerintah. Tanda wujud cinta Aslam Group kepada pemerintah dan hubungan yang sangat baik, kita menggunakan asrama haji dalam acara kita yang kita lakukan setiap tahun. Dan dulu kita menggunakan tempat yang tidak kalah hebatnya dan tidak kalah wow-nya gitu ya. Kita menggunakan, dulu pernah kita adakan di Bone di Hotel Novena Bapak Ibu sekalian. Kita mengadakan tahun lalu Bapak Ibu baru selesai peresmian dan masih baru-barunya Hotel Grand Mall Maros. Dan itu kita gunakan, kita fullkan sampai 300-400 peserta Bapak Ibu di dalam acara kita seperti ini. Dan saat ini kita gunakan dengan terbatas di ruangan Aula 1 Asrama Haji Kementerian Agama. Kenapa? Karena kita ingin memberikan sebuah tanda bahwa kita ini juga aktif menggunakan
fasilitas-fasilitas dari pemerintah kita. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aslam Group ini memiliki banyak keutamaan dan juga pastinya kekurangan tidak usah diceritakan. Karena hakikat makhluk pasti ada kekurangan. Al-insanu makhallul khata' wa nisyan. Hakikat makhluk, hakikat manusia pasti sering lupa dan banyak kekurangan. Termasuk saya, Bapak Ibu. Akan tetapi keutamaan yang kita miliki satu, Bapak Ibu dirahmati Allah, manajemen kita itu tersusun rapi dan orang-orangnya ikhlas. Kadang mereka melayani tamu-tamu Allah itu tidak digaji sekalipun mereka tetap berjalan di lapangan. Ikhlas betul orang. Ya. Yang kedua, orangnya tampil langsung. Jadi saya itu tampil langsung Pak, ngangkat koper. Kadang-kadang kalau ada jamaah orang tua tidak bisa jalan, saya gendong, berak saya cuci. Ya, saya itu terlibat langsung Bapak Ibu. Nah, dibandingkan dengan kebanyakan travel yang mana ownernya nggak pernah kita lihat, direkturnya nggak pernah muncul, karena memang backgroundnya adalah pengusaha top saja. Mereka tidak punya skill dalam ilmu agama, tidak mumpuni dalam manasik haji, sehingga dia tidak bisa terlibat dalam mendampingi jamaah, membimbing jamaah. Sedangkan saya terlibat semua Pak, ngangkat koper bisa, ngangkat jamaah bisa, memberi manasik bisa, ceramah lebih-lebih. Saya aktif 2 kali sebulan mengisi ceramah Pak di TV. Bisa dinonton di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh Nusantara. Saya pengisi tetap di Damai Indonesia TV One. Jadi saya bukan orang asing Pak yang tidak pernah muncul di hadapan jemaah. Saya muncul setiap saat, bisa dikritik setiap saat, bisa disampaikan apa saja keluh kesah Bapak Ibu sekalian terhadap Aslam Group, Aslam Tour, PT Bimali Hajar Aswad, PT Zihar Nida Muhammad. Bisa disampaikan terbuka terus sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ordernya masih muda. Ya. Kan kalau sudah tua susah dikasih. Ya, bisa mengangkat koper, tidak jelas minat tahu jamaahnya, terlindung, karena ini kan masih muda. Ya. Pernah ada pertemuan yang dilakukan oleh asosiasi travel haji umrah Bapak Ibu sekalian di Jakarta, itu semua berkumpul dan saya hadir Bapak Ibu sekalian, ternyata saya adalah direktur travel termuda. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya adalah anak dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya disuruh-suruh angkat itu boleh. Ya, saya disuruh-suruh mau apa saja boleh. Kenapa? Karena Bapak adalah orang tua saya, Ibu adalah orang tua saya adalah anak dari Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan segan, tidak ada segan. Kita berbau, kita semua sama. Lahir dari jalannya kotoran, hidup membawa kotoran, mati jadi kotoran. Betul tidak? Kita semua lahir dari kotoran, gak ada orang lahir dari batu bara, betul? Gak ada orang lahir dari uang, tidak ada. Semua orang lahir dari kotoran, hidup membawa kotoran. Semua orang bawa kotoran, dari ujung rambut sampai telapak kaki kotoran semua, betul tidak? Dari rambut ada ketombe, turun di mata ada tai mata, capega namanya. Di telinga ada tengah curi, turun di leher, turun di pusat, sampai di bawah, sampai di kaki. Coba itu cungkil itu ibu jari kaki baru cium, bagaimana rasanya? Artinya dari ujung rambut sampai kaki semua kotoran. Nah, jadi kalau ada orang sombong Pak, kasih tahu saja, apa kau sombongkan? Nah, sama-sama jadi kotoran, betul tidak? Nah, ada Pak. Dan kita semua akan jadi kotoran. Kalau kita mati Pak, dikubur, dimakan oleh belatung, kita akan busuk. Kalau kita tidak dikubur, baunya lebih bau daripada babi Bapak Ibu sekalian. Manusia adalah makhluk paling berbau. Kenapa? Dalam kajian biologi ternyata karena makanannya itu semua dimakan. Mulai dari buah, daging, dari laut, dari darat, dari air, dimakan semua. Makanya manusia itu dagingnya paling busuk ketika tidak dibakar atau tidak dikubur kalau kita orang Islam. Kemudian yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu sekalian, Aslam Group itu satu komando, satu perjuangan. Jadi tidak ada istilah Bapak Ibu bahwa Aslam Group itu ada main kucing-kucingan, ada main di belakang, ya, ada yang tidak, semua terbuka Bapak Ibu. Makanya grup leader, grup grup pembimbing, semua boleh masuk, tidak ada masalah, karena kita terbuka. Ya, makanya kita open, kita buka perwakilan, kita buka agen, terbuka umum, dan kita akan hitung-hitungan dengan dengan ujrohnya, dengan apa yang akan didapatkan kepada seluruh perwakilan-perwakilan kita. Jadi saya kira
itu sebagai pembuka awal atau sambutan pada acara yang berbahagia ini. Dan insya Allah nantinya kita akan mengikuti manasik umroh yang akan disampaikan oleh guru saya yang ada di depan. Ya, kemudian nantinya setelah itu Bapak Ibu sekalian, nanti ada dari pihak pengelola asrama haji, dari kita ada manasik lapangan, ya. Nah, dan ada saudara di tengah-tengah kita, dan beliau nanti akan langsung mendampingi kita dalam melaksanakan ibadah tawaf di replika Ka'bah yang ada di luar. Dan tentunya Bapak Ibu, kita sudah bisa melaksanakan manasik nantinya, tata cara tayamum, tata cara sholat di pesawat, langsung di pesawatnya. Jadi kita hadirkan pesawat Garuda di sini sebentar. Iya, sebentar saya telepon perusahaan Garuda datang ke asrama haji dan Bapak langsung masuk di pesawat. Ya, siap semua masuk Pak? Alhamdulillah, insyaallah kita masuk pesawat nanti semua insyaallah. Ya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Dr. Haji Hayung SPD MPD. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan manasik umroh. Dan tak lupa pula marilah kita mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita ke jalan kebenaran. Alhamdulillah, suatu hal yang sangat perlu kita syukuri. Pada kesempatan ini kita berkumpul dengan tentunya orang-orang yang pilihan, orang-orang pilihan Allah. Jadi yang hadir di tempat ini bukan orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan Allah yang diundang oleh Allah secara langsung. Misalnya kita akan menuju Baitullah. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi Allah baru memanggilnya untuk langsung ke Baitullah untuk beribadah. Jadi sekali lagi perlu kita sangat bersyukur bahwa kita adalah insya Allah akan menginjakkan kaki ke Baitullah secara langsung. Kita adalah orang-orang pilihan. Ya, singkat saja bahwa ya saya berterima kasih sebagai perwakilan dari Kabupaten Maros diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan mewakili teman-teman saya seperjuangan ya untuk syiar Baitullah. Saya sangat bersyukur ada dalam lingkup PT Syiar Bidaul Haramain, PT Imanin Hajar Aswad Aslam Group sebagai salah satu perwakilan yang selalu ikhlas siap untuk berjuang bersama bagaimana membimbing jamaah, bagaimana mendampingi jamaah dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh. Jadi insya Allah sebagai perwakilan, sebagai tour leader, kami siap untuk mendampingi jamaah selama dalam pelaksanaan ibadah umroh. Ya terkadang kita bisa mengatakan bahwa apapun keinginan dari jamaah, insya Allah kita siap melayani. Ya kita satu perjuangan. Ya seperti untuk jamaah perempuan ada tour leader handal kita Haji Basira. Ya, jadi kalau ada keperluan di sana selama pelaksanaan ibadah umroh, misalnya
mau masuk rauda atau apa saja keperluan yang kira-kira ibu perlukan. Ya, kalau perempuan ya Haji Basira bisa membantu dengan ikhlas dan siap 24 jam. Ya, insya Allah. Kalau pukul 1 di telepon, insya Allah bisa. Ya, insya Allah begitu pula tour leader yang laki-laki, kami semua siap melayani dengan ikhlas 24 jam insya Allah. Artinya ketika sudah tidur tapi ada yang menelpon, ya yang penting jangan teleponnya. Tapi insya Allah kami ikhlas, ya seperti ada jemaah saya yang baru-baru ini pemberangkatan Agustus, dia itu selalu bangunnya jam 1. Dia pesan, tolong ditemani saya. Insya Allah saya siap temani. Jadi selama di Madinah, setiap jam 1 saya temani beliau, karena dia selalu mau ke masjid jam 1 ya. Jadi saya berikan alarm setiap jam 1, saya bunyikan. Dari kalau bunyi alarmku, saya langsung bangun, ada di jamaah menunggu ya. Jadi seperti juga untuk pelaksanaan umrohnya kan dari travel itu ada 2 kali saja. Jadi ada 2 kali, tapi bisa untuk umroh tambahan. Selanjutnya kami juga tour leader siap melayani untuk umroh-umroh berikutnya, insya Allah gratis. Ya, ya yang tidak gratis biaya taksinya. Ya, karena sudah tidak memakai bis. Tapi kami siap membimbing menjadi tour leadernya gratis. Karena kalau tour leader yang di sana kita bayar itu minimal 2 juta 1 kali umroh. Ya, tapi kami siap gratis. Ya, misalnya. Kemudian ya, kami juga tidak menjanjikan, tapi insya Allah kami berusaha selama masih bisa sehat. Bagi jamaah laki-laki yang biasanya ataupun perempuan yang mau mencium hajar aswad, kami juga siap melayani. Insya Allah selama kami bisa. Ya. Jadi dan tidak lupa biasanya ibu-ibu belanjanya. Jadi kalau tiba-tiba bisa temani, langsung ditelepon saja bosnya, bos datang jemput. Ada jamaah mau belanja. Jam 2 malam juga belanja. Ya, biasanya habis sholat isya. Kalau dia mau belanja, saya kira tidak bisa dipungkiri, belanja juga perlu, tapi jangan setiap hari belanja. Ya, ada satu momen, ada satu waktu di apa yang kita panggil bosnya untuk jemput belanja. Ya, tapi itu bagi yang mau saja. Artinya dibebaskan kepada jamaah begitu banyak tempat belanja. Ya. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah beribadah. Jadi selama di sana, jika ada jamaah yang merasa misalnya kurang percaya diri ke masjid, misalnya masih takut hilang, ya jadi jangan berangkat sendiri. Jadi itu pesan kami dari tour leader. Kami siap melayani insya Allah dengan ikhlas, gratis. Ya. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur dengan bergabungnya di Aslam Group. Saya yakin betul Aslam Group adalah orang-orang amanah. Ya, saya sangat bersyukur bertemu dengan Kiai Muda Haji Asman Lambo, bergabung pada perusahaan untuk haji dan umrohnya. Betul-betul luar biasa. Apa yang dikatakan dari Ustaz, ya Ustaz adalah orang yang amanah, bertanggung jawab, selalu ada solusi jika ada masalah. Ya, jadi Ustaz selalu ada ya untuk memberikan solusi yang terbaik. Agen yang sempat hadir, ya mari kita berjuang bersama. Insya Allah perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia. Insya Allah ketika kita bisa bersama-sama para calon jamaah umroh melaksanakan ibadah umroh, kita layani dengan ikhlas, tulus hati, insya Allah pahala juga akan mengalir ke kita. Jadi ini salah satu misi saya bergabung pada hal yang jamaah adalah misi saya pertama ketika ini bergabung adalah
jamaah secara ikhlas, gratis, untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, saya sangat termotivasi ya ketika saya mendengar adanya jamaah yang terkadang khawatir, kemudian tidak tahu mau daftar di travel mana yang bisa dipercaya. Ya, itulah yang membuat saya sehingga saya mencari travel yang betul-betul amanah, bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya, sehingga saya bergabung. Semoga saya bisa membantu masyarakat untuk hilang dari rasa khawatir itu, bisa umroh dengan senang, nyaman, dan mari kita berjuang bersama untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya manasik umroh oleh Bapak Ustaz Haji Akramuddin SPDI MPDI, pembimbing haji umroh profesional standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin calon para tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya sebenarnya tidak mengucapkan syukur yang luar biasa, karena hari ini saya dipertemukan dengan seorang owner yang hebat, Ustaz. Dari beberapa travel yang saya datangi, yang diundang untuk menyampaikan manasik haji, baru kali ini saya bertemu langsung travel owner, luar biasa. Bahkan begitu hebatnya beliau terjun langsung di dalam mengantar jamaah. Dia berikan tadi ke saya, Ustaz, saya hampir tiap 2 kali dalam 1 bulan dia bolak-balik ke tanah suci mengantar berjamaah, luar biasa. Sebelum COVID ada beberapa, karena ini baru pertama lagi saya setelah pandemi, ya, ada manasik haji, manasik umrah. Sebelum pandemi itu ada beberapa travel yang kemudian mengundang atau memberikan amanah untuk menyampaikan manasik haji. Yang ada cuma leader-leader, kadang tak mana owner, tak mana yang punya travel dan sibuk, Pak. Kita tahu sibuk apa, ya. Nah, alhamdulillah hari ini ketika saya melihat nama beliau dan melihat wajah beliau, masya Allah, hadir di tengah-tengah kita, bahkan dari apa yang beliau sampaikan tadi luar biasa. Makanya sebenarnya tadi saya niatnya untuk masuk haji, sepertinya diurungkan dulu niatnya. Karena kalau hanya cerita, bayangan, ya, hanya penyampaian secara lisan, apalagi tadi Ustaz menyampaikan, insya Allah kita langsung setelah yang mungkin, atau setelah dulu Ustaz, atau setelah dulu sebelum duhur, ya, beliau yang akan langsung membimbing kita. Kalau karena saya, ya saya terus terang, kalau saya tidak ikut nanti bilang ayo cari tanya di Ustaz tidak pergi ke kita. Ya. Tapi kalau Ustaz yang langsung, ya, bisa dikoordinasi, Ustaz kenapa lu tidak begini, cara aja tadi asrama haji, kenapa begini di sini? Ya. Jadi ketika saya mendengarkan beliau tadi ingin langsung praktekkan, ya saya urungkan yang saya untuk mungkin manasiknya yang lebih dalam, ya, di secara teknisnya. Karena beda itu
Kalau hanya diceritakan ya, dan langsung dipraktekkan kan beda. Beda itu Pak. Menghayal-hayal bagaimana, kecuali bapak-bapak yang sudah hadir ya pasti sudah terbayang begini. Tapi yang kita yang belum hadir pasti kita bagaimana ya begitu begini. Tapi kalau nanti dipraktekkan langsung di tempatnya, insya Allah kita seperti ini yang akan kita lakukan nanti. Nah ini hebatnya nih travel Aslam Group ya, karena ownernya yang langsung bersama dengan kita. Ya, apalagi Ustaz ini insya Allah ya, beliau adalah ahli di bidangnya. Makanya saya katakan tadi ada travel itu. Makanya kemarin kenapa banyak travel bermasalah? Sebelum COVID ya banyak travel, bahkan kalau tidak salah hampir kita disibukkan dengan televisi bermasalah dengan travel. Dan hebatnya travel Makassar yang paling banyak. Ya, ada travel terbesar di Makassar bermasalah kemarin. Bahkan hampir saja saya terkena juga. Kenapa hampir saya terkena juga? Karena kebetulan saya juga dijanjikan, bayangkan 12 juta. Saya ambil bapak, ibu. Waktu itu saya belum menjadi agennya, ya. Tapi ada ibu, bapak saya mau umrah, saya arahkan ke travel. Sampai hari ini uangnya belum kembali. Uangnya belum kembali. Ya, kenapa? Awalnya kita memang seperti itu. Saya ditanya bapak orang tua saya, nah bagaimana? Saya bilang mantap, bagus. Karena memang kita lihat aktivitas kerjanya bagus. Ya. Tapi ternyata ya, bermasalah juga. Dan alhamdulillah, kenapa itu terjadi? Ketika kita menelusuri siapa pemegang saham atau siapa yang menjadi owner itu, ternyata dia backgroundnya adalah orang pengusaha, bukan orang ahli dan agama. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, jika satu pekerjaan bukan ahlinya, maka itu bukan hancur. Dan di depan kita saya kira apalagi yang kita lakukan. Beliau ownernya, beliau ahlinya di bidang ini. Ditambah lagi gelar beliau adalah MM Manajemen Master. Manajemen Masternya, manajemennya insya Allah tidak dilakukan. Dan ahli agama juga, karena ini travel ini adalah ada unsur bisnisnya, ada unsur manajemennya di dalam, ya, maka orang manajemen harus tahu. Saya tidak berani karena saya bukan orang manajemen, walaupun saya mengajar di kampus universitas di fakultas manajemen jurusan bagian studi Islamnya, ya, tapi saya manajemen saya masih rendah. Ya, alhamdulillah bagi kita selain ahli agama, dia juga ahli manajemen. Makanya saya bilang ke mahasiswa, jangan berkecil hati, kita ini sarjana manajemen dipandang sebelah mata. Tidak. Apalagi dengan kondisi kita dan yang ada di sekarang ini, kalau ahli agama paham manajemen, maka seperti dia, ya, mampu mengarahkan kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada unsur keraguan di dalam diri kita. Ya. Saya kadang bilang ke para jamaah, ya, waktu belum ada kejadian waktu itu, ya, belum ada banyak kejadian travel yang bermasalah, ya, saya bilang ya, kepada mereka, ya, bahwa lihat pembimbing hajinya, ya, lihat siapa yang mengantar kita untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrahnya, ya, ternyata firasat saya salah, bukan pengantar hajinya, ya, karena saya tidak paham. Nanti ketika diarahkan, dibimbing, mengikuti masa ikut di Kemenang, ternyata yang perlu banyak tahu, karena pembimbing haji atau kondisi tolerannya itu hanya tahu dari arahan leader, dari arahan Allah. Ya. Jadi kadang dia diarahkan ini, ternyata mereka bermasalah karena ownernya bermasalah. Pengantarnya hebat, pengantar umrahnya hebat, pembimbing umrahnya hebat, tapi orang yang memegang itu yang tidak paham. Dan alhamdulillah tengah-tengah kita ini adalah, ya, seorang owner yang akan paham tentang hal ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak ke teknisnya, mungkin insya Allah nanti Ustaz yang langsung, ya, karena kalau saya membicarakan singkat teknisnya, ya, yang perlu dipahami yang paling penting, ya, dalam sebelum umrah itu adalah dijaga rukunnya, rukun, ya, itu yang paling penting, itu yang paling standar. Jangankan umrah, ibadah salat saja itu rukun. Kenapa? Karena ketika rukun itu hilang, satu saja, maka ulangi. Jadi bayangkan kalau sudah mengeluarkan biaya sekian,
kemudian perjalanan jauh dan seterusnya, kemudian umrah kita batal. Ya. Bukan hanya umrah, semua ibadah termasuk sholat. Ya, termasuk sholat kita itu, makanya sholat itu yang pertama dipahami rukunnya sama dengan umrah ini. Jadi nanti mungkin akan ada rukun umrah itu enggak banyak. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Karena kalau ini rukun yang batal, rukunnya yang tidak terpenuhi, maka umrah kita mestinya diulangi. Sama salat. Kalau salatnya rukunnya batal, salat kita diulangi, tidak diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu yang dipahami. Nah, rukun umrah ini kan tak banyak, ya. Ada ihram sama dengan haji, ya. Ihram nanti mungkin dipraktikkan langsung, ya. Bagaimana cara memakai ihram, ya. Nah, karena ada tempatnya itu, ada batasannya. Kapan kita mulai niat, ya, memakai ihram, ya. Kemudian ada tawaf. Ya, saya kira juga di haji sama ada tawaf, ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah, ya. Kemudian ada sa'i, ya, berlari dari kecil, ya. Kemudian terakhir adalah tahallul, bercukur, kemudian tertib. Ya, tertib itu harus dimulai dari urutan-urutan yang disebutkan tadi, tidak diacak, tidak beracak. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi saya mungkin tidak ke teknis secara detailnya, karena nanti kita akan praktekkan langsung, dibimbing langsung oleh owner kita, oleh orang yang memang lebih paham terhadap hal ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, para calon tamu Allah Subhanahu Wa Taala, saya lebih kepada tentang bisnisnya atau agennya. Ya. Karena kita ini, saya disampaikan tadi oleh Bapak, oleh Ustaz, ya, oleh kita, bahwa jamaah di sini selain sebagai calon jemaah umrah juga dipersiapkan sebagai agen. Ya, selain sebagai jemaah umrah juga dipersiapkan sebagai agen. Ya. Satu hal yang patut untuk kita syukuri, ya, dan satu hal yang patut untuk kita, ya, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mengurus urusan agama itu adalah salah satu nikmat dan karunia Allah yang terbesar diberikan kepada kita. Dan satu hal yang paling indah, ya, di dalam aktivitas mengurus atau aktivitas agama kita adalah yaitu mengurus, memudahkan orang atau mencari, ya, memudahkan orang untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada dua hal yang perlu kita ketahui. Nilai akhiratnya sudah pasti, dan insya Allah nilai dunianya pasti ikut. Jadi itu enaknya kalau kita berada dalam, ya, bisnis dengan travel umrah ini. Ya. Kenapa? Nilai ibadahnya otomatis. Kenapa? Memudahkan orang, ya, untuk menuju ke Baitullah melalui kita, maka selama pahala-pahala yang didapatkan oleh orang itu, insya Allah mengalir di kita. Mengalir juga ke kita. Kenapa? Dia kan tidak mungkin sampai ke sana tanpa melalui tangan-tangan kita, tanpa melalui pemikiran kita, tanpa melalui diri kita. Sehingga apapun hasil ibadah yang dilakukan, bayangkan kalau kita dapat 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang yang kita bawa dengan tangan kita, dengan hasil usaha kita, kita antar mereka ke Baitullah, berdoa di sana ke Baitullah, insya Allah kita juga dapat bagian mereka. Itu unsur akhiratnya. Bagaimana unsur dunianya? Lebih-lebih lagi. Karena tidak akan mungkin orang itu, ya, melakukan perjalanan jauh melalui tangan kita kalau dia tidak berterima kasih ke kita. Pasti dia berterima kasih ke kita. Ucapan terima kasih itu kepada kita adalah bagian daripada jalan-jalan kita dalam mengantarkan mereka untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ya, saya ingin, ya, memberikan satu motivasi ke kita semua, ya, terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang pebisnis entrepreneur, ya, karena kita contoh pebisnis semuanya. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau kau ingin menjadi orang kaya, maka jangan menjadi seorang pegawai negeri, jangan menjadi keahlian, tapi jadilah pebisnis. Jadi kita ini calon-calon orang sukses semua di dunia dan sudah pasti di akhirat, karena kita berurusan dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Menolong Allah Subhanahu Wa Taala, menolong apa kepada kita?
bukan hanya menolong tentang ya kehidupan akhirat kita, tapi insya Allah juga menolong dalam kehidupan dunia kita. Allah tidak akan mungkin melihat kita berada dalam kesusahan kecuali Allah memberikan kita kemudahan dari segala permasalahan hidup yang diberikan. Oleh karena itu kita merujuk sedikit kepada bagaimana Rasulullah SAW, karena rujukan kita, saya sering berbicara ke adik-adik mahasiswa, kalian ini cara entrepreneur semua, cara pengusaha, seorang pebisnis, ya, semua di sini. Ya, adik-adik saya mahasiswa saya. Saya bilang seperti itu. Maka jangan mencari rujukan buku-buku untuk menjadi pebisnis yang hebat, pengusaha yang bebas, yang hebat. Kenapa kita tidak membaca bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita menjadi pebisnis yang hebat? Bukankah Rasulullah yang jadi panutan kita di tangan mereka, di tangan Rasulullah? Kan kita kenal dalam sejarah Rasulullah itu adalah seorang pengusaha yang hebat. Di usianya yang 17 tahun sudah menjadi pengusaha yang hebat, mengantarkan ekspedisi ke luar negeri, membawa barang-barang dagangan ke luar negeri. Itu sudah hebat sekali dulu pada masa Rasulullah SAW sebelum kenabian beliau. Beliau mencontohkan, sebenarnya mengajarkan kepada kita, kalian menjadi orang hebat, jadi pebisnis. Rasulullah mencontohkan kepada kita. Walaupun pada dasarnya beliau melakukan itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau kemudian lakukan kemudian kesuksesan itu ada pada dirinya? Yang pertama adalah kejujuran. Itu yang pertama, jujur dan aman. Rasulullah SAW ketika beliau menjadi seorang entrepreneur ya, di masa sebelum kenabiannya, hal yang paling pertama yang dibentengi oleh Allah dalam dirinya adalah akhlak kejujuran. Inilah pangkal dan perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Sehingga ketika Rasulullah berada di Mekah, yang waktu itu perbuatan atau kehidupan masyarakat di Mekah itu adalah hancur, ya, disebut dengan jahiliyah, ya, maka Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, membawa satu sifat, membawa satu akhlak kejujuran, maka beliau kemudian mendapatkan gelar Al-Amin. Ini yang beliau lakukan di dalam ketika melakukan aktivitas usaha beliau. Sehingga ketika beliau sukses dengan usaha itu, dengan nilai jujur yang diantarkan yang beliau tanamkan di dalam dirinya, akhirnya beliau mendapatkan seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang bangsawan, seorang wanita yang kaya raya. Bahkan disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Khadijah itu adalah memiliki sepertiga kekayaan penduduk Mekah itu. Ya. Tapi kenapa beliau berhasil menggait Rasulullah SAW? Kenapa beliau jatuh cinta kepada Rasulullah? Apakah Rasulullah kaya? Tidak. Apakah Rasulullah SAW waktu itu adalah satu-satunya laki-laki yang tampan? Tidak juga. Apakah Rasulullah SAW waktu itu adalah seorang bangsawan? Juga tidak. Bahkan Rasulullah adalah anak yatim piatu yang ketika beliau lahir sudah tidak mengenal bapaknya karena bapaknya sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Bahkan ketika masa penyusuannya tidak ada yang menyusui beliau. Ya, kenapa? Orang miskin. Tapi kenapa kemudian seorang perempuan yang hebat, yang bangsawan, yang kaya raya, yang sudah sekian banyak orang yang datang kepadanya untuk melamarnya menjadikan istri, mereka tolak semua. Kemudian dia memilih Rasulullah SAW karena ada satu hal yang tidak ada pada diri orang, tapi kemudian ada pada diri Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi belum menjadi Nabi, karena di usia beliau baru umur 25 tahun. Sementara beliau menjadi Nabi di usia 40 tahun, ada yang hidup 41 tahun. Apa yang membawa mereka? Apa yang membawa Khadijah kemudian mereka memilih Rasulullah? Ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh orang itu, yaitu sifat jujur yang dimiliki Rasulullah SAW. Ini juga kita bawa dalam bisnis kita. Ini juga kita bawa di dalam mengurus urusan orang lain. Insya Allah nilai jujur yang kita bawa. Jangan, gak usah kita keliling cari orang. Orang yang cari kita. Tidak usah kita keliling perkenalkan ini, tidak usah. Kalau nilai jujur yang kita bawa, orang yang sudah kita temani, orang yang kita sudah antar umrah, dia akan menceritakan ke orang lain. Bagus ini tuh yang regelnya yang luar biasa. Dia akan menceritakan, dia akan mencari, mengkabar sendiri, karena janji Allah SWT sudah begitu. Ya. Makanya orang-orang yang jujur itu mendapatkan posisi yang istimewa di hadapan Allah SWT. Ya. Kenapa? Travel yang dulu itu bermasalah. Ya.
Bagaimanapun bagusnya Ustaz memanage ini Aslam Group, ya. Bagaimanapun bagusnya Ustaz memanage ini Aslam Group, ya. Bagaimana supaya nilai amanah, nilai kejujuran ini ada di grup, di apa namanya, di travel ini, tapi kalau orang-orang di bawahnya tidak bisa juga Ustaz berbuat apa-apa. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Tanamkan di dalam diri kita ini bekerja bukan dunia yang kita kerjain. Ya. Dunia kita kerja ini bukan untuk mencari cuan seperti orang yang lakukan di luar sana agar dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi ingatlah, kita bekerja ini karena urusan Allah, kita bekerja dalam urusan agama, insya Allah dunianya pasti ikut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbaiki kita punya niat. Dari sekarang, ya, sebelum umrah, sebelum kita masuk di travel, perbaiki kita punya niat. Karena niat ini menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Niat ini menentukan apa yang kita lakukan ke depan. Kalau niat kita masuk di travel umrah untuk menjadi kaya, salah. Karena kita tidak diajarkan di situ menjadi kaya. Kalau kita niat kita masuk di travel ini adalah untuk menjadi bahwa kita bisa membeli rumah yang banyak, mobil kan, salah kita. Masuk di MLM yang menjadikan banyak bonus-bonusnya. Tapi kita niatkan diri kita bahwa kita hadir di sini di travel ini adalah karena kita ingin mensiarkan agama Allah, dan insya Allah Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kita untuk kehidupan dunia kita. Itu yang harus kita lakukan. Jangan punya niat bahwa saya masuk di travel ini karena saya ingin kaya seperti si A. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau niat kita ini, maka itu terjadi travel yang lain. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena niatnya ingin jadi kaya dengan cara-cara yang cepat, ya, karena niatnya masuk itu sudah salah, ya. Sudah niatnya sudah salah, maka perilaku ke depan akan salah terus. Ya. Sama niat kita umrah, ya. Jangan kita niat kita umrah untuk jalan-jalan, salah. Niat kita umrah, jalan-jalannya ikut, ya. Kedepankan ibadahnya, insya Allah jalan-jalannya ikut. Sama juga kita dengan niat bekerja di sini, kita bekerja di sini, niatnya ibadah, insya Allah dunianya ikut. Ini yang perlu kita perbaiki, ya. Kenapa Bapak dan Ibu, para calon jamaah umrah, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dan calon entrepreneur, ya. Karena ini bukan satu, sebenarnya ada dua. Beliau sampaikan tadi ada dua. Ada calon jamaah umrah sekaligus sekembalinya akan menjadi para agen. Tanamkan niat kita bahwa kita bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ragu ketika kita bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menyebutkan urusan dunia kita. Intinya perbaiki kita dunia. Ya. Karena memang dasar niat itulah yang mengantarkan perbuatan kita. Makanya niat, hadis niat itu kan jelas, mungkin dihafal, kita hafal semua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibaha aw hijratun yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini tentang niat. Siapa yang berniat karena dunia dan apa namanya, yang mengikuti dunia itu, atau perempuan yang nikahi, karena dasar di sini adalah perempuan, tentang seorang laki-laki yang mengikuti perempuan berhijrah, maka apa yang didapatkan itu apa yang niatnya saya. Ya. Makanya dari sekarang itu yang kedua, niat kejujuran. Yang ketiga adalah yang paling banyak juga adalah memberikan iming-iming yang banyak kepada orang, tidak sesuai dengan apa yang ada. Ini yang paling, ketika kita dulu mengaudit, ya, para jamaah, ya, kemudian para leader di travel bermasalah, ternyata ada di iming-imingnya. Ya. Ya. Pertama adalah, ya, murah, yang kedua cepat naik. Ya. Itu yang paling mudah, diiming orang. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga ini, mari kita menceritakan, mari kita menyampaikan kepada calon-calon jamaah kita apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang ada. Ya. Itu yang pertama. Ya. Karena kalau ini yang tidak bagus, tidak benar, maka akan melahirkan yang namanya tidak kepercayaan, dan akan melahirkan yang namanya sesuatu yang tidak benar, dan itu yang kemudian menjadikan travel-travel yang lain itu mengadakan bermasalah. Ya. Makanya setiap kata menjanjikan, gunakan kata insya Allah.
Ya, insya Allah. Kenapa Nabi Sulaiman tadi tidak punya anak? Ya, karena ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berkata, tidak mungkin saya tidak punya anak, istri saya 99. Tapi apakah Nabi Sulaiman punya anak? Tidak ada. Dalam riwayat tadi menyebutkan ada anak Nabi Sulaiman, tapi katanya sepotong kuda, sepotong kepalanya orang, badannya pun orang. Dalam sejarah disebutkan, riwayat disebutkan Nabi Sulaiman tidak memiliki anak. Kenapa? Pada suatu hari Nabi Sulaiman berkata, saya pasti memiliki anak, ya, karena saya punya istri banyak. Satu istrinya banyak anaknya, balik 99 istri. Tetapi karena kalimat itu tidak digunakan dengan kalimat insya Allah, maka kemudian mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan jemaah, kita katakan insya Allah. Jangan kita seakan-akan kita sudah tahu. Ya. Menggunakan kata insya Allah adalah merupakan sebab akibat bahwa kita ini adalah manusia hanya berusaha, namun kepastian ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ini berusaha. Ya. Namun kepastian jangankan 1 hari, 1 jam di depan kita kalau itu kita tahu, apalagi satu bulan, 1 tahun, apalagi menjanjikan orang pasti naik kok, pasti dan seterusnya. Jangan ikutkan kata itu. Ya. Jangan katakan pasti, yang pasti itu hanyalah kematian. Tapi jangan katakan yang pasti hanya kematian. Yang lain itu hanya usaha kita. Maka ikutkan kalimat insya Allah. Sering pakai kalimat itu. Ya, kita ini agen-agen. Saya kalau bicara dengan orang, insya Allah saya percaya orang itu. Tapi kalau bilang saya, pokoknya di sini kita mantap begini kemudian kayak tokoh Tuhan. Jadi gunakan insya Allah. Kalau ada kalimat itu berarti orang ini bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin mengugat kalimat insya Allah kalau tidak ada meyakininya bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kata inti daripada kita punya upaya untuk dalam berbisnis kita pada kesempatan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar ya terkait dengan hal ini karena cukup meyakinkan kita semua ya, karena yang paling sulit itu sekarang ternyata adalah meyakinkan orang, itu paling sulit ya. Meyakinkan orang betulkah ya, saya tidak terkena tipu, karena sekarang ini banyak sekali penipu yang susah ditipu yang tidak ada. Kalau orang ini banyak sekali ya. Hampir jangankan persoalan travel umrah, haji saja orang ditipu. Pernah kita lihat kasus haji tahun lalu yang dikembalikan, ya, yang konsumsinya itu ada berapa orang. Terus tipu orang haji saja orang menipu. Dia tahu sebenarnya tidak bisa, tapi karena cuan, bahasanya cuan, karena cuan ini didapatkan. Dia tahu kalau ini dapat pasti karena pengurus travel itu tahu sebenarnya dia melanggar. Dia tahu bahwa ini dapat, tapi karena itu karena niatnya salah, dari awal sudah salah, dia tidak pedulikan. Yang penting orang sampai sana. Ya. Kenapa? Aturan jelas, aturan di Kemenak jelas. Ya. Yang dibagikan ke semua travel, dibagikan kepada semua konsorsium yang mengurus masalah ibadah haji, dibagikan semua. Cuma ada orang tutup sebagian dari untuk mendapatkan nonton besar. Sudah dipatok harga sekian, tapi karena untuk mendapatkan persaingan bisnis tidak turun harganya. Ya, kalangan orang ya, di belakang itu masalah. Ya, kan banyak seperti itu. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedepannya kita ini adalah calon-calon agen yang sekretariat dari Bulukumba, dari Bone, dari Bone, ada yang dari Maros, ada yang dari Parepare. Ya, saya kira insya Allah saudara-saudara kita sana banyak sebenarnya berniat umrah, banyak yang berumrah. Cuma mereka mungkin masih ragu untuk meyakinkan dirinya apakah betul dirinya bukan bagian dari orang-orang yang tertipu. Ya. Kenapa? Karena kejadian masa lalu sebelum COVID itu sangat berbekas di pemikiran kita. Bukan satu orang, bukan puluhan orang, bukan ratusan, ribuan orang yang menjadi korbannya. Dan itu terus menjadi bayangan-bayangan di jamaah sekarang. Ya. Itu menjadi, coba kalau kita tahu, pasti pertanyaannya, menteri muakat dari dia mau tipu karena pasti jawaban ini. Cocok bukan lagi, magenta dan terlalu komisi naga. Kenapa orang kan bayangan orang caranya ke situ? Bayangkan ini ratusan ribuan orang yang masalahnya hadirnya di Makassar lagi. Kalau di Jawa biar kami bilang di jauh-jauh di sedikit, masalahnya di Makassar.
Dari Makassar lahir juga yang di Jawa, lahir juga yang di bagian negara di provinsi lain, tapi mula-mulanya itu di Makassar. Pertama kali Makassar yang bermasalah, dan memang travel ini paling besar. Tidak masalah. Apa yang terjadi sekarang? Orang lihatnya mau semua. Andai kata itu haji seperti di Makassar, saya kira banyak sekali orang artinya di sini pengurusannya mudah. Itu hanya naik mobil orang sampai banyak sekali. Nah sekarang itu rekan kita. Bagaimana kita meyakinkan dengan niat tadi? Pertama, niat tadi. Tidak bisa pakai harus nyata. Yang kedua, tanamkan dia kejujuran dalam diri kita. Yang ketiga adalah jangan terlalu banyak iming-iming. Berikan apa informasi itu sesuai dengan apa yang ada yang disampaikan oleh leader kita. Ya. Berikan informasi itu, jangan dikurang-kurangi atau jangan dilebihkan. Yang penting banyak jamaah aku. Ya. Yang penting jangan ditinggikan, jangan dikurang-kurangi, sampaikan seperti apa adanya. Insya Allah di tangan-tangan kita Aslam Group ini akan menjadi travel-travel yang hebat, yang menjadi acuan masyarakat Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Insya Allah. Ya, harapan kita seperti saya yakin, apalagi ketertiban kita luar biasa. Ownernya langsung terjun, yang menyampaikan menasihat haji itu, menyampaikan itu, bahkan beliau sendiri yang mengantar langsung kita di sana. Tidak ada lagi travel mungkin seperti beliau. Banyak travel itu, tapi kita tidak kenal yang mana ownernya. Saya sering, ya, beberapa kali menasihat saya tidak ketemu yang mana ini. Leader-leader di semua, mana yang utang? Nah, ada urusannya lagi di luar kota dan sebagainya, mungkin atau di rumahnya, tapi kalau tampil di situ, apa yang mana bilang dia hanya backgroundnya pengusaha, dia punya dana sekian miliar, dia cari orang, saya mau buka travel haji, siapa yang bisa ku teman jual? Dia punya cuan saja, tapi tidak punya kemampuan situ. Alhamdulillah tengah-tengah kita. Ya, ada ustaz yang keahliannya tidak kita ragukan lagi, ditambah gelar manajemen master, manajemen itu adalah bagian daripada pengatur bisnis ini. Kaget kalau ahli agama, kalau kayak saya ditunjuk, angkat tangan, saya tidak punya manajemen bagus. Ya walaupun mungkin saya punya tahun ada pengetahuan agama saya terkait dengan umrah, dengan haji, tapi saya tidak punya manajemen, saya rendah. Ya. Makanya hanya membawakan membawakan tausiah seperti ini. Ya. Makanya kadang saya ditawari oleh agen saya juga, saya bermanajemen agak rendah. Ya. Saya bermanajemen agak, saya masih belajar. Ya. Insya Allah. Ya, kalau Allah memberikan ridho, memberikan hidayah dan petunjuk kepada saya, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Tapi hari ini manajemen saya masih rendah, dan alhamdulillah di tengah kita bukan hanya bergerak SPD SHI, bukan hanya bergerak FC, bukan hanya bergerak MHI atau MPDI, tapi beliau adalah manajemen master. Artinya keseimbangan antara agama dengan dunia itu berseimbang. Artinya mereka mengandalkan dalam bidang agama, tapi juga dalam manajemen pengaturannya juga yang ya, jangan sampai hanya ahli agama tidak tahu manajemen, akhirnya dibolok-bolokin orang di bawah. Kan banyak begitu ya. Wah, ahli agama bicara, tapi karena tidak tahu manajemen, sementara orang kaki tangannya di bawah yang bekerja itu paham manajemen, akhirnya dia menjadi korban daripada manajemen itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami tentang manajemen, memahami tentang ibadah umrah ini. Insya Allah bersama dengan Aslam Group kita akan besar menjadikan sebagai salah satu usaha-usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian mungkin Ustaz kita saya tidak masuk di teknis karena ketika saya tadi mendengar di sini sambil ekornya ya kita bahas kita ini, tapi setelah saya sampai ke beliau dan bilang Ustaz sebentar setelah kegiatan ini terusnya kita langsung mempraktekkan dan diminta pengelola untuk langsung mempraktekkan. Hanya saja saya mohon maaf Ustaz, karena saya mungkin tidak sempat ini sudah ada telepon, sudah masuk telepon saya untuk ada kegiatan mahasiswa yang mestinya saya tadi menunda jam 9 sampai jam 10. Saya kira saya seperti itu. Ini sudah lewat, sudah setengah jam 11 saya sudah janjian dengan mahasiswa, dan insyaallah saya mungkin tidak bisa ikut bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan insyaallah saya anggap saya salut kepada Aslam ini dengan kehadiran beliau sebagai owner, tapi dia juga adalah pelaku utama yang bagian daripada diri kita, sehingga kita tidak merasa ada keraguan di dalam diri kita untuk menjalankan berada di travel Aslam Group ini. Satu hal yang paling kita syukuri. Dan kalau Bapak Ibu mau cari travel ini, saya kira saya sudah berkali-kali mengundang travel dan saya bertemu dengan travel itu baru. Dan makanya saya tadi bilang, ketika saya diminta saya chat ke saya kira hanya leader-leader boleh langsung ke chat ke saya. Ya, Ustaz, ini sudah di mana itu Ustaz? Dia belum, dan saya sudah di lokasi.
Ya, jadi saya alhamdulillah ternyata beliau yang saya kira para leader ini contohnya saya tiba-tiba beliau yang luar biasa. Ya, ini bentuk bahwa beliau bukan hanya sebagai seorang bisnis, tapi beliau adalah seorang pelayan. Dan seorang pelayan itu mungkin kalau kayak orang-orang travel lain karena merasa hebat, ya tidak usah terjun-terjun mengurus ustaz asik orang lain, tapi beliau langsung. Ya, apalagi kita jemaah. Ya, saya saja biasanya kan kalau kita ustaz-ustaz ini yang paling aja dan leader ya ustaz itu sih. Ya, paling dikasih kamu punya ustaz cari ustaz ini, beliau langsung menghubungi saya luar biasa. Ya, ini satu hal yang patut kita syukuri hadir di tempat ini bersama dengan calon entrepreneur dan jamaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini menjadi pertemuan kita yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya berakhir di sini, tapi bisa di pertemuan selanjutnya dan kita bersama di taman-taman surga yang Allah telah pilih. Allahumma amin amin wa rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan dan ucapan yang mungkin menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, kami berdiri lagi untuk menyanyikan lagu Teman Sejati. Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Oke Bapak Ibu, semangat kita ya. Semangat. Pekan-pekannya gitu ya. Kita sama-sama menghayati teman sejati. Ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini, senang diharungi bertambah mungkin kasih ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku pohon sokongan pengorbanan pengertian telah mengungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Syukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini, senang diharungi bertambah mungkin kasih ilahi kepadamu Allah. Ku pohon restu agar kita kekal bersatu. Kepadamu teman, teruskan perjuangan
Mohon kepada para hadirin duduk kembali.